Firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini judulnya adalah spiritual upgrade atau upgrade rohani. Pertumbuhan rohani, peningkatan rohani. Penting sekali bagi kita untuk kita itu mengalami pertumbuhan dalam kehidupan roh kita karena memang sesungguhnya esensi manusia adalah roh. Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Namun demikian yang paling esensi, intisarinya adalah roh kita. Kita ini adalah roh yang punya jiwa yang tinggal dalam tubuh. Tubuh ini wadah kita selama kita hidup di dunia. Suatu hari nanti ketika kita berpulang ke surga, kita tanggalkan tubuh jasmani ini. Ya, tapi bukan berarti kita nggak ada lagi. Karena esensinya kita bukan tubuh ini. Esensinya kita adalah roh. Ya, kenapa? Karena kita diciptakan berasal dari roh Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-6 berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara dan saya ini berasal dari roh. Alkitab mencatat waktu pertama kali Allah menciptakan manusia, Allah membangun kita dari debu tanah. Sudah berbentuk seperti ini, tapi belum hidup, belum jadi makhluk hidup. Baru setelah Allah menghembuskan rohnya, nafas hidupnya masuk dalam diri kita, maka kita jadi makhluk hidup. Jadi artinya kita hidup ini beda sama tumbuhan, beda sama binatang. Kalau binatang, Allah berfirman, jadilah pohon-pohonan. Pohon-pohonan jadi. Jadilah ikan di laut jadi. Oke, itu Allah cukup berfirman. Tetapi untuk manusia baru hidup ketika Allah menghembuskan rohnya. Jadi ada bagian dari roh Allah itu diimpartasikan masuk dalam diri kita sehingga kita hidup. Makanya ditulis apa yang lahir dari roh adalah roh. Oke, jadi sadarilah mulai saat ini saudara dan saya, kita semua, kita ini bukan tubuh kita. Kita ini roh kita. Oke, tubuh ini sama seperti kayak pakaian. Pakaian Anda bukan Anda. Pakaian Anda hanya Anda kenakan sementara, benar enggak? Nanti saudara ganti. Demikian pula dengan tubuh. Tubuh kita pakai sementara hidup di dunia. Tapi setelah itu kita tanggalkan. Roh kita kembali kepada Bapa surgawi. Roh kita kembali ke surga. Ya, jadi esensinya adalah roh. Mari kita baca di 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus yang ngomong ini, dia mencapai satu understanding rohani tertentu, sehingga dia bisa ngomong seperti ini. Yang kami perhatikan bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Ini beda sama kebanyakan orang. Kalau saudara ketemu sama orang biasanya yang kita perhatikan apa? Penampilannya, benar enggak? Yang kelihatan oleh mata. Apa mobil yang dia pakai, rumahnya, penampilannya, dan macam-macam. Yang kelihatan oleh mata. Tapi seperti Rasul Paulus yang mencapai tingkat pengertian rohani tertentu, maka dia akan ngomong, yang kami perhatikan bukan lagi yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal selamanya. Apa itu yang gak kelihatan? Spirit kita, roh kita. Itu sebabnya rawat roh saudara lebih daripada saudara merawat tubuh jasmani saudara. Saya yakin kita semua pasti merawat tubuh jasmani dengan baik, kasih makan dengan baik, istirahat dengan baik, kalau sakit diobati dengan baik, dan seterusnya. Good. Tapi lebih dari itu karena esensinya kita adalah roh. Pastikan roh saudara bertumbuh, roh saudara berkembang, roh saudara mengalami upgrade.
Hari ini kita bicara tentang upgrade. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus. Coba semuanya katakan harus. Harus itu bukan optional, bukan pilihan. Firman Tuhan ngomong tentang pertumbuhan rohani. Firman Tuhan ngomong tentang upgrade rohani ini. Kamu apa? Harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi ada 3 hal nih. Harus sungguh-sungguh berusaha. Benar? Ya, jadi berusaha enggak cukup. Berusahanya sungguh-sungguh. Dan itu harus dilakukan. Lanjutkan pembacaan kita. Untuk apa? Menambahkan. Menambahkan itu meningkatkan. Artinya adalah upgrade. Jadi bicara tentang upgrade rohani, bertumbuh rohani, Alkitab ngomongnya kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Jadi mulai hari ini doa saya, semua jemaat keluarga Allah dimanapun Anda berada, Anda semuanya bertumbuh rohaninya. Gak ada yang stagnan rohaninya, gak ada yang cuma berhenti di satu level, tapi dari waktu ke waktu terus ada upgrade rohani yang kita alami dalam manusia roh kita. Nah, seperti apa pertumbuhannya? Coba Anda perhatikan bagian berikutnya pembacaan tadi. Ya, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, harus ditambahin apa? Kebajikan. Enggak cuma iman aja, cukup selesai. No. Dari iman ditambahin kebajikan. Dan kepada kebajikan tambah lagi apa? Pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ditambah apa lagi? Di-upgrade apa lagi? Ketekunan. Dan kepada ketekunan upgrade kesalehan. Dan kepada kesalehan cukup sampai situ? No, harus upgrade terus. Kasih akan saudara-saudara. Berarti bicara tentang saudara seiman. Mungkin tentang saudara Anda sendiri. Secara jasmani. Tapi enggak cuma di situ aja. Dan kepada kasih akan saudara-saudara. Di-upgrade lagi, kasihnya diperbesar. Kasih akan semua orang. Terus di-expand terus nih. Upgrade itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha upgrade ini. Ditambahin terus. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Gak cuma cukup ada saja semua itu. Gak cuma ditambahin aja, ada saja. Tapi semuanya itu ada dalam takaran yang berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, jadi ternyata iman itu harus di-upgrade terus. Siapa di sini yang ada iman hati yang percaya sama Yesus di hati saudara? Siapa yang percaya sama Yesus? Boleh angkat tangan. Siapa yang hatinya cinta Yesus? Boleh angkat tangan juga. Nah itu iman. Hati yang percaya, hati yang mengasihi Tuhan. Itu iman. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Iman itu gak cukup sampai di situ saja. Iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus ditambahkan. Harus di-upgrade. Kadang-kadang saya dengar orang Kristen berkata, Pak, yang penting itu hati. Yang lainnya enggak penting. Benar enggak menurut saudara? Ya benar, ya salah. Karena memang yang terpenting adalah hati yang percaya Tuhan. Boleh katakan amin saudara. Yang terpenting betul adalah hati yang cinta Tuhan. Tapi enggak cuma itu saja. Kalau itu saja jadi salah. Karena tadi ayat itu berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh mengusahakan. Untuk apa? Menambahkan kepada imanmu kesalehan. Kepada kesalehan pengetahuan. Bahkan pengetahuan pun harus
Ditambah banyak orang Kristen cuma salah, banyak orang Kristen cinta Tuhan, percaya Tuhan tapi nggak nambahin pengetahuannya. Karena itu ketinggalan. Karena nggak di-upgrade. Anda punya handphone zaman jadul dulu, nggak di-upgrade, sekarang saudara mau pakai untuk aplikasi-aplikasi yang baru, bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak di-upgrade. Jadi saya berdoa mulai hari ini tanpa terkecuali kita semua kehidupan roh kita dari waktu ke waktu terus di-upgrade, terus diperluas, terus ditambahkan mengalami pertumbuhan rohani yang pesat dalam hidup kita. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Lihat Yesus juga di-upgrade dari waktu ke waktu. Waktu dia jadi manusia, dia di-upgrade. Makin hari hikmatnya makin besar. Kuasa Allah yang bekerja dalam hidupnya makin besar. Karunia-karunia roh yang bermanifestasi melalui pelayanannya makin besar. Jadi ada upgrade dari waktu ke waktu. Yusuf juga sama. Ada beda besar sebelum dan sesudah di-upgrade. Sebelum di-upgrade dia hanya anak manja di rumah bapaknya. Enggak terlalu ada hal yang prestasi yang membanggakan. Tapi setelah Yusuf di-upgrade dengan hikmah, di-upgrade jadi tahan uji, di-upgrade dengan ketekunan, di-upgrade dengan karakter yang luar biasa. Sekarang dia ready dan Allah bisa pakai dia jadi Perdana Menteri atas seluruh Mesir. Kelasnya beda sebelum di-upgrade dan sudah di-upgrade. Kelasnya melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan itu jauh lebih besar. Sama-sama hati yang cinta Tuhan punya iman. Kalau ditambahin kesalehan, ditambahin pengetahuan, ditambahin hikmat, ditambahin ketekunan, ditambahin semua upgrade yang dibutuhkan. Maka rencana Allah yang besar akan tergenapi dalam hidup saudara. Kalau kita hanya berhenti pada iman yang percaya dan cinta Tuhan itu aja. Gak mau upgrade, kita ketinggalan. Benar yang terpenting hati, tapi hari ini Anda harus mengalami spiritual upgrade. Manusia roh kita harus bertumbuh. Ya tadi kita sudah baca di ayat itu. Hal apa saja yang harus di-upgrade dalam manusia roh kita. Tapi sekarang saya ingin fokus untuk membahas 4 area yang perlu di-upgrade dalam manusia roh kita. Saya mulai yang pertama. Hikmat. Hikmat kita harus di-upgrade. Amsal 1 ayat 1 sampai 5. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk apa? Berikutnya itu, untuk apa? Mengerti. Coba semuanya katakan untuk mengerti. Butuh hikmat kita di-upgrade baru bisa ngerti. Sama-sama menghadapi masalah yang sama. Kita punya kapasitas untuk mengerti situasi dan tidak ngerti situasi, nanti hasil akhirnya beda. Jadi kita perlu doa minta sama Tuhan, Tuhan upgrade kapasitasku untuk mengerti. Kalau Anda di-upgrade hikmatmu oleh Tuhan, Tuhan akan memampukan saudara ngerti what to do. Mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, siapa yang harus kita ketemui, solusi apa yang harus kita kerjakan. Kita bisa mengerti. Kalau enggak dikasih hikmat, kita tidak mengerti. Kita seperti kayak di dalam kegelapan. Orang kalau dalam kegelapan ngeraba saja. Enggak ngerti, makanya dia kesandung-sandung. Berapa banyak orang selalu kesandung-sandung dalam hidupnya. Rugi ini, kena tipu itu. Karena enggak mengerti. Gampang kena tipu, gampang kesandung, jatuh lagi, gagal lagi. Saya mau ngomong sama saudara, kita perlu berdoa, minta sama Tuhan mengupgrade hikmat kita supaya kita bisa mengerti. Hikmat dari Tuhan itu yang membuat orang yang tadinya tidak ngerti, sekarang ngerti, pikirannya terang. Crystal clear, cara berpikirnya itu jernih. Ambil keputusannya tajam. Kalau Anda di-upgrade hikmat oleh Tuhan, kau ngerti keputusan ini yang benar. Ini cara melakukannya. Ini cara untuk sampai ke sana. Kalau kau ngerti dan kau jalan melalui pengertian yang dari Tuhan itu, maka yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil.
Tapi itu dibutuhkan hikmat. Makanya tadi firman Tuhan ngomong, kamu harus sungguh-sungguh mengusahakan. Jangan cuma iman aja. Iman ditambah ini, ditambah itu, ditambah macam-macam. Lanjutkan lagi pembacaan kita. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Tahukah saudara, hikmat Tuhan menjadikan pandai. Banyak anak Tuhan yang miss bagian ini. Gak perlu pinter, yang penting cinta Tuhan. No, kita mau kamu harus sungguh-sungguh mengusahakannya. Iman ditambah pengetahuan, iman ditambah hikmat. Kalau engkau terima hikmat dari Tuhan, jadi pandai. Tadinya enggak pandai, sekarang otaknya bisa encer. Brain kita bisa berpikir dengan lebih baik. Lebih kreatif, lebih optimal cara berpikir kita. Ngerti ngambil keputusan yang benar. Ngerti cara menganalisa yang benar. Cara menyelesaikan masalah yang baik. Butuh diperbesar dalam kapasitas hikmat. Karena hikmat itu menjadikan pandai. Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan apa? Kecerdasan. Jadi kecerdasan itu bisa diberikan, firman Tuhan ngomong. Makanya begitu Daniel terima itu dari Tuhan, hikmat itu. Dia terima kecerdasan. Dia 10 kali lipat lebih cerdas dari orang-orang paling cerdas di zamannya. Karena dia menerima kecerdasan. Kepada orang-orang yang tak berpengalaman, pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi ternyata jadi anak Tuhan harus belajar. Yang mengerti boleh katakan amin, saudaraku. Saya ketemu sama anak-anak Tuhan yang suka berdoa tapi nggak suka belajar. Makanya dia akan terheran-heran terus dalam hidupnya. Kok salah terus langkahnya? Kok nggak kebenaran terus? Tuhan kok aku diuji terus? Bukan Tuhan yang menguji kita. Kita berhenti nggak upgrade. Imannya nggak di-upgrade dengan hikmat. Akibatnya apa? Salah terus. Padahal Yesus sendiri yang berkata, kamu harus tulus seperti merpati. Kemudian apa? Cerdik seperti ular. Seperti ular. Jangan alergi sama ular. Karena Yesus yang ngomong, kamu harus cerdik seperti ular. Tapi tulus seperti merpati. Kalau Anda cuma tulus saja seperti merpati, Anda nggak mengupgrade ketulusan dengan kecerdikan. Makanya ditipu terus. Gampang diakalin terus. Saya berdoa melalui firman Tuhan ini, kecerdikan ditambahkan dalam hidup saudara. Hikmat yang dari atas ditambahkan dalam hidup saudara. Amin. Itu yang dialami Salomo waktu dia masih jadi anak raja. Dia itu nggak punya prestasi yang spesial. Dibandingkan dengan anak-anak Raja Daud yang lain ya sama aja. Setelah dia dipilih diangkat jadi raja, modalnya Salomo itu cuma satu, hatinya cinta Tuhan. Itu iman kan? Saya berdoa hatimu sangat cinta Tuhan. Oke? Dan karena itu Salomo melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu menyentuh hati Tuhan sampai Tuhan ngomong sama Salomo. Salomo, sekarang kamu boleh minta satu permintaan apapun juga kukabulkan. Herannya Salomo nggak minta emas, perak, kekayaan atau nyawa musuhnya atau yang lain. Apa yang Salomo minta? Tuhan kasih kepadaku hikmat. Dia minta wisdom. Dan begitu dia dikasih wisdom, ternyata wisdom itu juga bisa dikasih. Ada momennya wisdom itu dipelajari juga. Dipertajam dengan pembelajaran. Tapi dari pihak Tuhan, Tuhan bisa ngasih hikmat sama kita. Seperti dia ngasih hikmat sama Salomo.
Begitu dia terima hikmat, tiba-tiba pintar sekali dia. Tiba-tiba keputusannya sebagai raja, waduh, keputusan yang sangat efektif, sangat maksimal. Waktu dia ngatasi konflik, ngatasi masalah, dia bisa bijaksana, tepat sekali ngambil keputusannya. Sampai suatu ketika, ada kisah yang terkenal itu, 2 orang ibu memperebutkan 1 bayi, semuanya ngeklaim itu anaknya. Dan Salomo harus ambil keputusan yang mana ibu yang asli, yang mana yang palsu. Karena hikmat, dia bisa ngerti yang ini asli, yang ini palsu. Banyak orang Kristen banyak berdoa, tapi tidak menambahkan doanya dengan hikmat. Nggak pernah ngerti yang asli dan yang palsu. Yang jalan yang benar, yang salah. Teman yang benar, teman nggak benar. Kenapa? Lack of wisdom. Kurang hikmat. Minta sama Tuhan seperti Salomo, ditambah hikmat. Salomo ngerti gimana membangun ekonomi negaranya sehingga powerful sekali. Di zamannya Salomo, itu mereka saking diberkatinya, sampai dicatat tidak ada orang miskin di antara mereka. Kenapa? Semuanya keberkatan, semuanya sukses, semuanya maju. Leadershipnya Salomo itu sampai membuat semua orangnya sukses. Hebat sekali. Hebat sekali. Sampai emas seperti batu. Dicatat dalam Alkitab, perak seperti batu. Mereka sampai puncak kemakmuran luar biasa. Kenapa? By the power of wisdom. Jadi buat saudara yang suka berdoa puasa, saya mau ngomong sama saudara, bagus tapi tambahi doa puasamu dengan hikmat. Gimana caranya kita dapat hikmat? Nomor 1, baca renungkan firman. Tahukah saudara, firman Tuhan kalau Anda baca dan Anda renungkan, firman itu berkuasa mencerdaskan kita. Banyak orang gak ngerti ini, makanya banyak orang baca Alkitab gak sungguh-sungguh. Dianggap kayak beban. Padahal baca Alkitab itu adalah mencerdaskan otak kita, pemikiran kita, diperbesar kapasitasnya. Jadi mulai hari ini sadarilah sementara engkau dari hari ke hari baca firman, engkau sedang mencerdaskan dirimu sendiri. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu diakui sama hampir semua orang di seluruh dunia, mereka ini orang-orang pintar sekali. Kenapa? Sederhana, karena mereka terima firman Tuhan. Alkitab ngomong bahwa orang tua ajarilah anakmu berulang-ulang waktu duduk, waktu berdiri, waktu tidur, waktu di rumah. Semuanya disuruh nanemin sejak dari kecil. Nah, orang Kristen kebanyakan nerima firman itu sebagai himbauan. Boleh dilakukan, boleh tidak. Ya nggak ngalami apa-apa. Tapi orang Yahudi ada boleh teliti. Budayanya mereka sejak kecil, Taurat itu ditanemin benar-benar. Itu literally, jadi kata-kata ayat-ayat dalam firman itu benar-benar dikerjakan sungguh-sungguh. Karena itu otaknya pinter-pinternya luar biasa. Semua teknologi-teknologi yang kita nikmati, yang kita pakai, yang paling maju, itu di belakangnya itu ada orang-orang Yahudi. Kenapa? Firman Tuhan mencerdaskan. Saya mau ngomong begini, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan diberitakan seperti ini, firman Tuhan sedang mencerdaskan saudara. Firman Tuhan sedang mempertajam cara kita berpikir. Amin. Jadi baca Alkitab saudara, renungkan itu. Yang kedua, baca juga, pelajari material-material terkait dengan bidang saudara masing-masing. Kita punya bidang yang beda-beda kan? Jangan kerjakan bidang saudara asal. Anda harus pelajari sampai di level master. Penguasaan seorang terhadap setiap bidang itu beda-beda. Ada yang cuma basic. Ada yang intermediate. Ada yang advance, ada yang master. Anda harus memastering bidang saudara. Di mana Anda dipercayakan di situ, Anda harus jadi masternya di sana. Keahlian saudara harus sampai di level master di situ. Sementara engkau menggali, diperlengkapi dengan hikmat seperti itu. Saya mau ngomong sama saudara, unlimited terobosan yang bisa Anda alami dalam hidup saudara. Kemenangan-kemenangan baru Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Hari ini saya khotbah 4 kali, nanti Pastor Nita
Tapi dari khotbah 4 kali ini saya merasa di ibadah ini saja saya khotbah tentang hikmat paling banyak nih. Jadi saya tahu Tuhan mau bicara khusus sama jemaat yang di ibadah ini. Tuhan mau upgrade wisdomnya dalam hidup. Saudara boleh katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sekarang yang kedua yang harus di-upgrade adalah urapan Tuhan dalam hidup kita. Ada level urapan itu beda-beda harus di-upgrade. Begitu Elisa di-upgrade urapan Tuhan dalam hidupnya, dia terima urapan double porsi, tiba-tiba dia bisa melakukan yang tadinya tidak bisa dilakukan. Tadinya dia sudah jadi muridnya Elia, dia juga nabi. Tapi doanya, pelayanannya kayak gak ada powernya. Begitu dapat urapan double porsi, tiba-tiba dampaknya, ledakannya besar sekali. Kenapa? Karena di-upgrade. Masih ingat Samuel yang sejak kecil bertumbuh dalam pengurapan di bait Allah? Alkitab mencatat begini, tidak satu pun dari perkataannya yang dibiarkan gugur oleh Tuhan. Artinya gini, Samuel ngomong apapun, dia ngomong jadi. Dia ngomong lagi, jadi. Semua yang dia omongkan, jadi. Coba Anda renungkan itu. Mari kita rasakan diri kita sendiri dan teman-teman saudara. Kalau kita ngomong, kita doa, ada yang jadi, ada yang enggak jadi. Sebagian lagi merasa, saya kok doa ngomong apapun enggak ada yang jadi ya Pak ya. Tapi ternyata ada orang ketika ngalami upgrade dan upgrade anointing urapan itu di-upgrade, kuasa Allah terus di-upgrade. Ada orang sampai di levelnya Nabi Samuel di mana semua yang dikatakannya jadi. Itu butuh power yang dimensinya beda. Hari ini saya berdoa kita semua ngalami upgrade anointing Tuhan dalam hidup kita. Diperbesar, dilipat gandakan, urapan double porsi Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Amin. Tepuk tangannya boleh sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Oke. Yang ketiga. Sebelum yang ketiga, masih yang kedua. Siapa di sini mau ngalami upgrade anointing dari Tuhan dalam hidup saudara? Gimana caranya? Salah satu yang paling penting, yang bagian ini ya, doa, puasa. Kalau tadi saya bicara tentang hikmat itu, saya bicara tentang firman, belajar. Benar nggak? Jadi semua itu ada jalurnya. Tapi kalau bicara anointing, itu nggak bisa lepas. Doa, puasa. Kalau hikmat, Anda tidak dapat dari doa puasa. Dapat belajar firman. Beda-beda. Saya ajak saudara, saya tantang saudara, mulai doa puasa. Kalau minggu ini sih terserah Anda masing-masing, masih suasana liburan, ya nikmatilah liburan saudara. Tapi mulai 9 Mei gereja kita akan adakan gerakan doa puasa 40 hari. Sadarkah saudara bahwa itu momen anointing kuasa Tuhan dalam hidup kita diperbesar, dilipat gandakan, di-upgrade urapan Allah dalam hidup saudara. Karena itu ikut doa puasa. Jangan lewatkan itu. Itu momen yang berharga sekali. Sekarang yang ketiga. Apalagi yang harus di-upgrade. Kasih. Bukan cuma hikmat. Bukan berhenti sampai di urapan. Tapi kasih kita juga harus di-upgrade. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi ternyata kasih Allah pun diukur, ada takarannya dan ukurannya begitu besar. Kasih setiap orang juga ada ukurannya yang beda-beda. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya sedang, ada yang ukurannya kasihnya kecil. Kalau kita ukuran kasihnya kecil belum di-upgrade, ngelihat orang susah saja di hati nggak kerasa. Ngelihat orang ngalami penderitaan luar biasa, kayak di hati itu kayak
Ya oke lah, orang susah, semua orang juga susah. Tapi kayak nggak ada belas kasihan, nggak ada yang namanya tergerak. Nggak bisa ngerasain kesedihannya orang. Hari ini saya ajak saudara, mari kita buka hati kita lebar-lebar. Dan kita minta sama Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Bahkan banjiri aku dengan belas kasihan-Mu. Amin. Anda boleh lihat di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lihat kehidupan Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia. Dia pelayanan keliling, ketemu sama macam-macam orang, lihat orang macam-macam. Frase yang sama Anda akan terus baca berulang-ulang. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu diulangi terus-menerus. Frase itu. Dia ngelihat orang sakit, orang dalam penderitaan, terbelenggu oleh kuasa roh jahat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia ngelihat orang gak makan seharian. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia ngelihat domba-domba yang tidak tergembala dengan baik. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi ternyata orang kalau kasihnya besar, gampang tergerak oleh belas kasihan. Kenapa? Kasih yang menggerakkan dia. Kalau kasihnya kecil gak cukup menggerakkan kita. Oh, saya berdoa. Hari ini kasih Allah itu membanjiri hati saudara. Hari ini hatimu, kasihmu di-upgrade dengan kasih Allah yang ajaib itu. Seperti yang dialami oleh Petrus. Petrus tadinya kasihnya kasih filio, kasih manusia. Di-upgrade jadi kasih agape, kasih Allah. Ceritanya waktu itu semua murid-muridnya mengeklaim kepada Yesus, kami mengasihi engkau. Petrus berkata, aku mengasihi engkau, aku rela mati bagi engkau. Hebat ya klaimnya. Dan saya yakin itu tulus. Tapi gak lama dia ngomong itu, Yesus ditangkap untuk disalibkan. Dia lari, saudaraku. Dia menyelamatkan dirinya sendiri. Saya mau tanya sama saudara, artinya Petrus benar-benar mengasihi Yesus apa tidak? Saya percaya dia benar mengasihi Yesus. Tapi kasihnya belum cukup besar ketika taruhannya nyawa. Benar apa tidak? Akhirnya Yesus disalibkan mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali, terus dia 40 hari menampakkan diri berulang-ulang sama murid-muridnya. Satu kali dia menampakkan diri sama Petrus dan dia berkata, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa aslinya Yesus itu tanya gini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih Allah? Petrus, apakah engkau agape? Agape itu apa? Kasih Allah. Mengasihi aku dengan kasih Allah. Simon yang sudah ngerti tadinya dia ngomong-ngomong mengasihi. Ngeklaim. Tapi terus dia lari meninggalkan Yesus. Dia hanya jawab gini. Ya Tuhan, aku phileo engkau. Aku mengasihi engkau. Tapi bisanya phileo. Makanya Yesus diulangi lagi. Pertanyaan yang sama. Simon, apakah engkau agape, mengasihi aku dengan kasih Allah? Simon tetap ngomongnya, Tuhan aku phileo engkau. Akhirnya yang ketiga kalinya Yesus ngambil keputusan turun ke levelnya Petrus. Dia ngerti Petrus belum bisa. Terus dia ngomong, Petrus, apakah engkau phileo aku? Dia nggak tanya lagi agape, dia tanya apa? Phileo aku. Petrus nangis hancur hati dan dia ngomong, guru engkau tahu semuanya. Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku, engkau tahu aku phileo engkau. Hari itu Petrus hanya sampai di level phileo. Tapi hari itu dia dibanjiri dengan kasih Allah. Sejak hari itu kasihnya terus bertumbuh tambah besar. Sampai suatu hari aniaya berat datang ke gereja Tuhan. Dan dia mau melarikan diri lagi. Dalam perjalanannya melarikan diri, ini menurut sejarah gereja, dia papasan sama Yesus. Terus kemudian tanya, Guru, Yesus, Tuhan engkau mau kemana? Yesus ngomong, aku mau ke sana disalibkan lagi. Tiba-tiba Petrus sadar bahwa dia sedang melarikan diri yang sama seperti dulu. Dia langsung ambil keputusan balik
Dia balik, dia menyerahkan diri jadi martir bagi Yesus. Disalibkan terbalik. Lebih sakit dari Yesus. Hari itu omongannya yang dulu cuma bisa filio. Kasihnya disempurnakan hari itu. Petrus agape kepada Yesus. Mungkin kita maunya langsung di level tertentu. Tapi paling tidak hari ini ngomong dalam hati saudara kepada Tuhan. Tuhan, banjiri aku dengan kasih-Mu. Penuhi aku dengan belas kasihan-Mu. Mulai hari ini saya berdoa bukan kasih manusia, tapi kasih dari surga mengalir. Kasih dari surga memenuhi. Kasih dari atas membanjiri hati saudara. Hatimu tergerak oleh belas kasihan. Amin. Jadi bukan hanya hikmat yang diperbesar, urapan, tapi kasihnya juga diperbesar. Yang keempat, area yang kita harus ngalami upgrade adalah anugerah. Mari kita baca 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Boleh enggak semuanya katakan semakin disukai? Oke, Anda pegang dulu di situ ya. Semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dalam Alkitab bahasa Inggris kata semakin disukai di hadapan Tuhan dan manusia ini ditulis sebagai grow in favor with the Lord and with people. Jadi ternyata Alkitab pakai kata ini. Grow itu apa? Bertumbuh. In favor, bertumbuh dalam favornya Tuhan. Bertumbuh dalam anugerahnya Tuhan. Oke. Nah, kebanyakan orang Kristen ketika berpikir tentang anugerah, yang ada dalam benak kita adalah anugerah itu inisiatifnya Tuhan. Saya tidak layak, tapi Tuhan yang melayakkan. Itu anugerah karena dia mengasihi, dia mau mencurahkan anugerahnya buat kita. Dan itu betul. Tapi hari ini kita harus dilengkapi dengan pengertian ini. Ternyata bukan hanya dari pihaknya Tuhan yang mengasihi dan mau mencurahkan anugerah buat kita. Tapi dari pihak kita juga perlu grow in favor with the Lord. Bertumbuh dalam favornya Tuhan. Bertumbuh dalam anugerahnya Tuhan. Seperti firman Tuhan minggu lalu. Kalau saudara orang tua punya anak, pasti sayang sama anak dong. Benar gak? Orang tua sayang, mengasihi anak. Tapi anak saudara, kalau responnya menolak kasih saudara. Gak mau dia gak mau deket sama saudara. Dia maunya ngelawan, dia berontak sama saudara. Dibandingkan kalau anak yang sama. Dia meresponi kasih saudara. Dia juga mau deket sama saudara. Dia maunya nyenengin hati saudara. Saya mau tanya sama saudara. Sebagai orang tua yang sayang sama anak yang sama ini. Respon yang berbeda menimbulkan reaksi hati yang sama atau berbeda di hati kita? Pasti beda. Bukan karena mau mengasihi atau mau membenci dia. Tapi responnya dia turut berbeda. Semakin dia meresponi kasih saudara. Semakin dia akan grow in favor with the parents. Bertumbuh dalam favor. Di mata papanya, mamanya. Benar apa tidak? Kita sama Tuhan kayak gitu. Tuhan tuh pasti sayang sama kita. Boleh katakan amin saudaraku. Tuhan kepingin mencurahkan anugerahnya dalam hidup kita. Boleh katakan amin lagi. Tapi respon kita menentukan seberapa jauh kita itu bertumbuh dalam kasihnya, dalam anugerahnya, dalam favornya Tuhan. Kalau saudara ngerti gimana nyenengkan hati Tuhan dan bertumbuh dalam anugerahnya mulai hari ini, Anda akan dibawa dalam kehidupan yang jalan sama Tuhan tuh indah. Jalan sama Tuhan tuh manis.
Semua yang pahit dalam hidupmu akan dibuat jadi manis. Pernikahanmu jadi manis, keluargamu jadi manis, masa depanmu jadi manis. Kenapa? Karena kalau kayak anak ya, dia sudah dapat hatinya orang tua. Orang tua tuh kepingin ngasih kejutan-kejutan, nyenengin anaknya. Benar apa tidak? Itu yang saya rasakan dalam hidup saya, Tuhan perlakukan saya. Saya sama istri saya tuh seringkali sering dari waktu ke waktu tuh ngobrol tuh cuma ngomongnya, Tuhan baik banget ya, Tuhan baik banget. Bukan sekedar untuk berkat-berkat yang besar, tapi hal-hal yang kecil yang Tuhan lakukan tuh membuat kita tuh terharu. Tuhan baik ya, kita hal kecil gitu aja Tuhan care, Tuhan peduli, Tuhan lakuin tuh buat kita. Kita kaget, wow Tuhan baik banget ya, isinya kayak gitu. Mulai hari ini kejutan-kejutan Tuhan akan berikan. Kejutan-kejutan yang manis, kejutan-kejutan yang indah Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Karena itu grow in favor. Ayat firman Tuhan minggu lalu. Kepada orang yang dicintainya, tidur pun diberkati Tuhan. Ini bukan urusan sekedar berkat materi saudaraku. Ini urusan seorang bapak yang sayang sama anaknya akan cari jalan gimana nyenengin hati anaknya ganti. Bukan cuma kita nyenengin hati Tuhan loh. Bapak yang baik itu suka anaknya juga seneng. Makanya dikasih kejutan lagi. Dibawa ngelihat nikmati. Wow, perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Makanya jadi orang Kristen jangan cuma formalitas. Oh ya minggu ibadah selesai sudah. Anda hubungan formalitas lain sama hubungan kasih. Beda sama saudara masuk dalam dimensi anugerah. Lain. Mulai hari ini doa saya, anugerahnya diperbesar, anugerahnya dilipat gandakan, anugerahnya berlimpah-limpah dalam hidupmu. Mau saudaraku? Mari bangkit berdiri. Berhembuslah. Oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagiku. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah. Mari angkat dua tanganmu. Berhembuslah. Pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati. Alkitab berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Makanya Yesus berkata, kamu harus lahir baru, lahir kembali dari Roh Kudus. Gimana caranya lahir dari Roh Kudus? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini momen saudara. Mari kita angkat dua tangan kita, ikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku, ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya, aku sudah lahir baru. Aku sudah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saya mau berdoa buat Anda yang mau mengalami spiritual upgrade.
Yang pertama, siapa yang mau hikmat ilahi itu ditambahkan dalam hidup saudara? Mari angkat dua tangan saudara dan katakan, Tuhan Yesus, tambahkan padaku hikmat ilahi, hikmat dari atas, tambahkan, perbesar sekarang. Hikmat yang mencerdaskan, hikmat yang membuat pandai, seperti Salomo waktu itu. Berikan juga kapasitas berpikir yang cerdas, yang kreatif, yang baik, yang maksimal. Oh, perbesar kapasitas berpikir kami. Perbesar hikmat kami, perbesar. Perbesar hikmat ini. Cerdaskan aku, buat aku jadi pandai, pikiranku jadi terang, sehingga aku bisa ambil keputusan yang benar. Tambahkan ya Tuhan, hikmat ilahi, hikmat dari atas itu. Thank you Jesus. Yang kedua, saya mau berdoa supaya kita semua bertumbuh juga dalam level anointing, level urapan. Seperti yang dialami oleh Elisa, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ayo saudara, kita minta kepenuhan rohnya lebih lagi, urapannya lebih lagi. Semuanya katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi dari hati katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang lebih besar, urapan double porsi. Aku terima. Sekarang dengan iman terima kepenuhan Roh Kudus yang lebih besar. Terima urapan yang lebih besar. Terima kuasa Allah yang lebih besar. Terima. Oh, upgrade ya Tuhan. Upgrade. Ya Tuhan, kami mau upgrade urapan baru, urapan yang lebih besar. Upgrade ya Tuhan. Oh, yang ketiga saudaraku, kita juga mau berdoa supaya hati kita, sekarang hati kita biarlah dipenuhi dengan kasih agape, kasih dari surga, belas kasihan dari Tuhan memenuhi hati kita. Anda yang mau itu, mari dari hatimu Anda buka hati lebar-lebar, Anda angkat dua tangan tinggi-tinggi dan katakan, Tuhan Yesus, penuhi hati ini dengan kasih-Mu lebih lagi. Mari masing-masing berdoa. Belas kasihan yang dari Tuhan penuhi hati ini. Penuhi, kobarkan ya Tuhan. Belas kasihan surgawi mengalir. Kasih dari surga mengalir. Penuhi hati kami. Penuhi hati kami. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Belas kasihan mengalir. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Yang terakhir saudaraku, firman Tuhan berkata tentang grow in favor with the Lord. Bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Bukan cuma Tuhan yang sayang, mengasihi dan mau curahkan anugerahnya.
Tapi kita perlu minta diajari oleh Tuhan supaya kita bisa bertumbuh dalam anugerahnya. Diajari oleh Tuhan supaya kita bisa meresponi, bisa taat, bisa menyenangkan hatinya. Saya mau berdoa, biarlah anugerahnya itu diperbesar dalam hidup saudara. Saat ini mari angkat dua tangan sekali lagi dan katakan di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan yang lebih besar tercurah. Mari semuanya angkat suara berdoa. Aku terima anugerah yang lebih besar, aku terima. Perbesar ya Tuhan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Perbesar ya Tuhan, ajari kami bertumbuh dalam anugerah. Ajari kami meresponi, menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami taat, ajari kami suka mendekat sama Tuhan. Ajari kami ya Tuhan. Haleluya. Mari katakan berhembus, berhembusan. Oh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati. Sekarang semuanya, mari saya ajak, lambai-lambaikan dua tanganmu dan katakan bersama-sama. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pemberitaan Injil-Mu. Sehingga melalui hidupmu jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin.